Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan presentasi dari hasil proyek kami mengenai random forest pada mata kuliah machine learning. Nah, ini adalah anggota kelompok 3, ada Akbar dengan NPM akhir 069, ada Nabila dengan NPM akhir 086, saya sendiri dengan NPM akhir 096, dan juga Marta dengan NPM terakhir 100, dan juga ada Hilmi dengan NPM terakhir 106. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk yang pertama ada pengertian dari random forest. Menurut IBM, random forest merupakan algoritma machine learning yang sering digunakan karena kemudahan, fleksibilitas, serta kemampuannya dalam menangani tugas klasifikasi dan regresi. Algoritma ini menggabungkan banyak decision tree untuk menghasilkan prediksi yang lebih kuat dan andal. Decision tree sendiri berfungsi dengan membagi data berdasarkan serangkaian pertanyaan, seperti apakah cuaca mendukung untuk berselancar atau apakah angin bertiup ke arah laut. Setiap pertanyaan menciptakan node keputusan dan hasil akhirnya disebut node daun. Untuk menentukan pemisahan terbaik dalam data, algoritma ini memanfaatkan metrik seperti Gini impurity, information gain, dan mean square error atau yang biasa disebut MSE. Meskipun mudah dipahami, decision tree memiliki kelemahan seperti bias atau overfitting, terutama jika strukturnya terlalu dalam atau kompleks. Untuk mengatasi hal ini, beberapa decision tree dikombinasikan dalam random forest sehingga prediksi menjadi lebih stabil dan lebih akurat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada kelebihan random forest. Yang pertama, mengatasi overfitting. Random forest mampu mengatasi masalah overfitting yang sering terjadi dalam model machine learning. Dengan menggunakan teknik bootstrap aggregating dan pemilihan fitur acak, random forest dapat mengurangi varians dalam model dan meningkatkan generalisasi pada data baru. Yang kedua, stabilitas. Random forest cenderung lebih stabil daripada pohon keputusan tunggal karena random forest menggabungkan beberapa pohon keputusan yang independen. Ia memiliki kemampuan yang lebih baik untuk menangani noise dan variasi dalam data, sehingga menghasilkan prediksi yang lebih konsisten dan andal. Yang ketiga, pengukuran kepentingan fitur. Random forest dapat memberikan perkiraan kepentingan fitur yang digunakan dalam prediksi. Dengan menganalisis sejauh mana setiap fitur berkontribusi dalam memisahkan kelas target, random forest dapat memberikan insight berguna tentang fitur mana yang paling informatif. Yang keempat, toleransi terhadap data yang tidak seimbang. Random forest dapat bekerja dengan baik pada dataset yang tidak seimbang, di mana jumlah contoh dari kelas target yang berbeda tidak proporsional. Dalam random forest, pengambilan sampel acak dan pembobotan kelas dapat digunakan untuk mengurangi efek ketidakseimbangan data dan menghasilkan prediksi yang lebih akurat untuk kelas yang kurang representatif. Oke, selanjutnya di balik keunggulan yang sudah disebutkan tadi, random forest juga memiliki beberapa kelemahan yang dapat menjadi tantangan dalam penggunaan random forest. Yang pertama yaitu komputasi intensif dan lebih lambat. Random forest membutuhkan sumber daya komputasi yang tinggi untuk membangun dan menggabungkan banyak pohon keputusan, sehingga kurang efisien untuk dataset dalam jumlah besar atau aplikasi real time. Yang kedua, kurang dapat diinterpretasikan. Berbeda dengan pohon keputusan yang jalur pengambilan keputusannya dapat ditelusuri, random forest menggabungkan banyak pohon, membuat alasan dibalik setiap prediksi sulit dipahami. Yang ketiga, memerlukan penyetelan hyperparameter yang tepat. Kinerja random forest sangat dipengaruhi oleh pengaturan hyperparameter seperti jumlah pohon, kedalaman maksimum, dan jumlah fitur yang dipilih, yang memerlukan eksperimen dan optimasi agar hasilnya optimal. Yang keempat, rentan terhadap keacakan jika tidak dikelola dengan baik. Proses pelatihan random forest melibatkan elemen acak seperti bootstrapping data dan pemilihan fitur secara acak. Tanpa pengaturan nilai seed yang konsisten, model dapat menghasilkan hasil yang bervariasi setiap kali dijalankan.
Yang kelima, kurang optimal pada data dengan tingkat kebisingan tinggi. Meskipun memiliki mekanisme bawaan untuk mengurangi overfitting, random forest tetap dapat menangkap pola yang tidak relevan pada data yang mengandung banyak noise, sehingga akurasinya bisa menurun. Next. Selanjutnya adalah cara kerja random forest untuk klasifikasi. Pada langkah yang pertama, ada bootstrap sampling, lalu ada pilih fitur secara acak, membangun pohon keputusan, prediksi data uji, voting mayoritas. Setelah voting mayoritas, maka akan muncul hasil akhir. Nah, pada bootstrap sampling, dataset awal dibagi menjadi beberapa subset secara acak dengan teknik bootstrap sampling itu sendiri, atau bisa dikatakan pemilihan sampel dengan pengembalian. Setiap pohon keputusan dilatih menggunakan subset yang berbeda, memungkinkan variasi dalam pembelajaran model. Lalu, ada pilih fitur secara acak. Pada saat membangun pohon keputusan, hanya sebagian kecil fitur yang dipilih secara acak untuk menentukan percabangan atau bisa dikatakan split. Hal ini mengurangi dominasi fitur tertentu dan meningkatkan keragaman pohon. Lalu ada membangun pohon keputusan. Setiap pohon dilatih secara independen menggunakan subset data yang telah dibuat sebelumnya. Proses ini menghasilkan berbagai aturan keputusan yang berbeda untuk mengklasifikasikan data. Lalu adalah prediksi data uji. Pada prediksi data uji, pohon-pohon setelah selesai dilatih, setiap pohon memberikan prediksi kelas terhadap data uji berdasarkan aturan yang telah dipelajari. Prediksi dari setiap pohon dapat bervariasi karena perbedaan dalam data latih dan juga fitur yang telah dipilih. Voting mayoritas, setiap pohon dalam random forest memberikan suara terhadap kelas yang paling sesuai. Kelas yang memperoleh suara terbanyak dari seluruh pohon akan menjadi hasil akhir klasifikasi, yang nantinya akan muncul hasil prediksi akhir. Selain random forest untuk klasifikasi untuk regresi. Cara kerja random forest untuk regresi yaitu yang pertama membuat beberapa decision tree. Setiap pohon dilatih dengan subset data yang dipilih secara acak dengan menggantikan bootstrap sampling. Dengan pergantian bootstrap sampling, setiap node dalam pohon dibuat dengan memilih beberapa subset fitur secara acak, bukan menggunakan semua fitur. Lalu yang kedua ada prediksi dengan voting rata-rata. Setelah semua pohon terbentuk, setiap pohon menghasilkan prediksi sendiri untuk suatu input baru. Karena ini regresi, hasil akhirnya adalah rata-rata dari semua prediksi pohon. Yang ketiga ada mengurangi overfitting. Karena ada banyak pohon yang bekerja secara independen, random forest lebih tahan terhadap overfitting dibandingkan satu decision tree tunggal. Random forest membangun banyak decision tree dari sampel data yang berbeda. Setelah pohon terbentuk, setiap pohon menghasilkan prediksi sendiri untuk suatu input baru. Karena ini regresi, hasil akhirnya adalah rata-rata dari semua prediksi pohon. Lalu kemudian ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan terkait random forest. Untuk yang pertama yaitu kapan sebaiknya random forest digunakan? Yaitu ketika random forest sebaiknya digunakan ketika ukuran dataset yang kita miliki sangat besar untuk menyelesaikan tugas klasifikasi dan regresi dan bukan dengan tujuan interpretasi hasil. Lalu yang kedua, kapan sebaiknya random forest ini dihindari? Karena random forest memiliki waktu pelatihan yang sangat lama, jadi lebih baik kita menghindari menggunakan random forest jika waktu yang kita miliki sangat sempit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.